Inilah yang menimbulkan kecurigaan yang mendalam. Kenapa bisa muncul sertifikat? Ada apa dengan BPN? Kami pasti melawan karena harus ada proses hukum dulu. Yang dijumpai cuma hanya anggota. Kalau memang mereka ada keperluan sama kami, tentunya ketua dulu yang dipanggil, kan gitu kan? Kalau ketua kita yang merasa di sini bertahan, kita ikut bertahan. Apa perjuangan kami, perjuangkan Pak ini, Apapun Pak. yang terjadi. Apapun yang terjadi, kami perjuangkan. Dia bilang gini, ini kan tanah negara, punya negara. Jadi saya bilang kalau ini tanah negara, punya negara, kami kan warga negara. Jadi saya mau tinggal di mana? Jawaban Bapak ketika itu disuruh mengambil uang, apa jawaban Bapak? Saya nggak mau lah. Januari 2023 dikabarkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyegerakan pembangunan sport center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Di sisi lain, kami menerima informasi adanya oknum pemerintah kecamatan dan juga oknum aparat penegak hukum mendatangi kawasan ini dan diduga melakukan intimidasi ataupun pemaksaan kepada masyarakat untuk mengambil titipan dana ganti rugi yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mereka. Benarkah fakta ini terjadi dan seperti apa nantinya pembangunan sport center akan berlanjut? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai kelompok tani Sejahtera Deli Bersatu. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Bang Pala, Mami, apa kabar? Ibu, sehat? Siap, Bang. Selamat sore, Bang. Sore, Bang. Sore, Ibu, Mami, sehat kan? Sehat. Aktivitas hari ini cuma diskusi, ngobrol. Ya, Ngobrol, diskusi, Bang. iya. Ya, seperti Boleh biasa lihat kita kumpul-kumpul inilah rumah kita. mengawasi para petani. Iya. Ya, Bang. Yang lagi Hak-hak masyarakat tentunya, Saya Bang Pala ya. Hari ini, Bang Pala, Mami, dan juga Ibu, kita masih ingin membahas masalah sport center karena dengan terakhir kali kami mendapat informasi ada pemerintah kecamatan dan juga aparat penegak hukum datang ke sini. Benar Mami ya? Kami ingin memastikan. Benar ada datang. Kapan nih? Sekitar tanggal 12 Desember. Ah, lagi pula mereka datang tidak menjumpai saya sebagai ketua kelompok tani. Baik, artinya informasi itu Mami kan tidak berjumpa. Taunya dari siapa? Dari masyarakat. Ada yang lapor ya? Ada yang lapor. Dan kejadian itu sore, malam, pagi? Setengah hari sore sekitar jam-jam 3. Jam 3. Ah, Tapi memang benar tidak sama sekali mungkin datang ke sini Mami tidak ada ke rumah Mami? tidak ada, cuman hanya anggota menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang kejaksaan sama anggota camat datang menjumpai anggota. Tidak ada nanya. Baik. Menjumpai ketua ataupun itu tidak ada nanya. padahal di sininya ada. Tapi memang benar ada penyebutan agar masyarakat mengambil titipan uang ganti rugi. Ada. Kenapa tidak mau mengambil uang ganti ruginya di pengadilan katanya. Baik nih. Ini menarik sekali kalau kami lihat Bang Pahala juga ya. Karena ada pemerintah dari kecamatan, ada aparat penegak hukum datang. Tapi tidak menjumpai orang nomor satu di organisasi ataupun di kelompok tani ini. Bang Pahala sebagai sekretaris kelompok tani, pandangan Abang, masalah ini seperti apa? Ya, saya harus katakan secara terus terang bahwasanya ada kesan kucing-kucingan. Maksudnya apa? Kucing-kucingan di antara oknum-oknum yang datang, katakanlah oknum yang seperti katakan dari pihak kantor kecamatan dan dari kantor kejaksaan negeri yang langsung kepada masyarakat menyatakan mengambil uang titipan tanpa mau ketemu dengan kami yang lebih paham dengan masalah yang terjadi hari ini, soal perselisihan yang terjadi di antara kelompok tani dengan katakanlah pihak sport center. Itu yang pertama. Ya. Bahwa kehadiran mereka kami anggap adalah kehadiran yang tidak punya rasa kesatriaan. Kenapa seperti itu Bang? Nah, kalau mereka kesatria, datanglah bertemu dengan kami, ketemu dengan pengurus, supaya kami bisa menjelaskan. Jangan langsung kepada masyarakat petani anggota yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak paham, sehingga ada kesan mereka berhubungan langsung dengan masyarakat
untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengambil uang titipan itu. Sementara kronologis secara hukum tentang pengambilan uang titipan itu belum jelas posisinya dan Baik. statusnya. Baik Bang Pala, Ya. sebelum Abang melanjutkan lebih jauh lagi, pihak Kejaksaan Negeri dari Deli Serdang juga punya hak untuk menjumpai masyarakat, benar Bang ya? Karena adanya uang titipan di kantor mereka saat ini untuk ganti rugi atas lahan yang saat ini diklaim oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara milik mereka yang akan dibangun sport center. Ya. Tentu ini bukan persoalan dong Bang. Tidak. Ini kan sudah terlembaga. Sudah terorganisir kelompok tani ini. Ada pengurus yang diangkat secara sah, secara demokratis oleh anggotanya. Dan didudukkan secara hukum. Punya legalitas hukum, punya akte dan punya persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. Punya data-data, Kesbang Linmas, ada rekomendasi dari desa di masa itu. Dan lain-lain syarat-syarat hukumnya yang sudah kita penuhi. Harusnya ketemu dengan kami, jangan ketemu dengan petani. Yang paling paham masalah ini kan kami, harusnya datang ke kami. Dan sudah kami tetapkan bahwa segala yang menyangkut hubungan masyarakat itu hanya bisa dijawab oleh ketua dan sekretaris. Dan jika ketua berhalangan, ketua menyerahkan untuk saya yang menjawabnya. Baik, tadi ada yang menarik menurut kami Bang. Ya. Abang bilang tadi belum ada payung hukum ya, belum ada dasar hukum atas titipan uang ganti rugi. Tapi ini sudah dititipkan uang Bang, bagaimana pula bisa belum ada payung hukumnya? Inilah yang menimbulkan kecurigaan yang mendalam dari kami sebagai kelompok tani kepada pihak yang mengatakan dirinya pihak-pihak yang berkompeten atau pihak katakan sport center yang telah menguasai tanah ini. Saya mau cerita secara kronologis ya. Ya, seperti apa Bang? Bahwa tanah ini adalah bagian dari 2.413.500 meter yang telah dikeluarkan dari HGU PTP dengan surat nomor 24 strip HGU strip 1965 tanggal 10 Juni 1965 dan diperkuat oleh surat Mendagri SK nomor 11 strip HGU strip DA strip 1975 tanggal 10 Maret 1975 bahwasanya tanah ini dikembalikan kepada negara. Jelas ada surat itu dan nomornya ada sama kami. Yang menaikkan? Menteri. Jadi yang pertama yang nomor 24 dikeluarkan oleh Kementerian Agraria. Yang kedua yang tahun 75 dikeluarkan oleh Mendagri. Jelas nomor surat dan tanggalnya. Lalu kami tahu persis dan kami punya data bahwa sejak tahun 1997 sampai 2014 ada 11 kali setidaknya pihak PTP2 mengajukan perpanjangan HGU terhadap tanah tersebut termasuk wilayah Desa Sena dan diajukan kepada Kementerian ATR BPN dan surat itu semua ditolak karena dasar hukumnya sudah ada pada tahun 1965 dan tahun 1975. Itu yang kedua. Lalu saya mohon ya kepada Bapak Kajati supaya mengevaluasi kembali termasuk keberadaan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang. Kenapa kasus ini berjalan seperti tegang, seperti ada kucing-kucingan? Apa sesungguhnya yang terjadi di belakang ini? Ingat bahwa kelompok tani ini Bang, kelompok tani ini kami dirikan jauh sebelum ada konsep sport center. Baik. Jauh. Rentang waktunya? Ya. Saya kira kalau petani di sini sudah ada sejak reformasi itu, reformasi 98 di sini sudah banyak dikerjakan lahan-lahan petani-petani di sini, tapi belum terorganisir. Lalu kemudian pada tahun 2017 kami mulai mengorganisirnya. Ya. Lalu dicecahkanlah dia pada tahun 2019 atau 2020
diaktekan di notaris dan diurus ke pengesahannya ke Kementerian Menkumham, diurus ke Bang Limasnya, dan kita ambil surat dari desa dan terbit juga waktu itu surat dari peta petani, kelompok tani ini dari BPN. Nah, artinya jauh sebelumnya kami sudah secah secara hukum. Jika katakan Pemprov Su ingin membangun, tentu ada perselisihan. Mereka datang pada tahun 2021, saya katakan sudah membeli tempat ini, wilayah ini. Tentu ada perselisihan di antara kami. Setiap perselisihan selesaikan dulu di peradilan. Ya. Setelah ada putusan di tingkat pertama atau tingkat kedua atau tingkat kasasi, baru bisa kita lihat legalitas atau keabsahan dari titipan itu. Baik, persoalan yang terjadi bukan seperti itu saat ini, Bang. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengantongi Ya. 2 sertifikat. Ya. Dan pihak petani juga belum ada mengantongi Ya. keabsahan surat dari pemerintah Ya. yang sah saat ini. Ya. Apakah ini memungkinkan bahwasannya kelompok tani menang secara legalitas dan juga berhak untuk kedepannya menguasai atas tanah ini? Yang pertama saya mau katakan bahwa sertifikat itu sah apa tidak. Sahnya terbit sebuah sertifikat itu ada syaratnya. Bahwa tanah itu, wilayah itu harus bersih dulu dari masalah. Tidak dalam Itu dulu. sidang sengketa. Tidak dalam silang sengketa, termasuk bangunan-bangunannya. Yang kedua, menjadi timbul pertanyaannya, kalau itu pertanyaan abang, kenapa bisa muncul sertifikat? Ada apa dengan BPN? Kami jadi bertanya nih, kalau begini ceritanya bang. Ya. Iya. Jadi kenapa bisa muncul sertifikat? Bagaimana syarat-syarat hukum terbitnya satu sertifikat? Saya jadi bertanya ini hari, ada apa dengan BPN? Nah, kalau begini ceritanya, saya memohon juga kepada pihak KPK, kepada pemerintah, kepada presiden untuk mengevaluasi kembali ini. Atau ini ada kaitannya dengan oknum mafia tanah yang kemarin sempat terjerat hukum, Bang ya? Jadi muncul dan memperkuat keyakinan kami. Saudara apa yang kemarin? Yang ditangkap, dipenjarakan mafia tanah? Nanang ya. Nanang CS ya? Ya, yang sampai ditahan polisi. Baik, atau ini skenario munculnya Nanang CS ini sengaja? Saya tidak berani menuduh, tapi Bang, menjadi kuat dugaan bahwasanya di sini ada mainan-mainan dari mafia tanah sebelumnya, yang namanya Nanang CS. Nanang CS. Baru berpindah. Bahkan sampai yang saya paling heran Bang, kenapa bisa muncul sertifikat? Iya. Masih ada di sini penduduk, masih ada di sini petani yang sudah jauh sebelumnya sudah bercocok tanam di Sebelum ada sini. mereka pun. Belum ada bandara, belum Kuala Namu belum ada. Belum ada. Jadi tolonglah gubernur juga, saya ingatkan saudara gubernur, jangan memaksakan kehendak, hormati hukum. Baik, lalu ada lagi yang menjadi pertanyaan kami adalah pihak pemerintah sudah mengantongi Ya. 2 sertifikat. Ya. Tapi di sisi lain ada masyarakat yang digantikan rugi tanah mereka dan saat ini sudah diganti rugi beberapa. Ya. Apakah kelompok ini merupakan bagian dari kelompok tani di bawah naungan Abang? Tidak, jadi kita hanya bicara di seputar kelompok tani Bang. Tentu kalau ada kelompok lain itu tidak menjadi wilayah kita pula. Nah, dan pemahaman kita soal wilayah kita secara hukum kita pahami secara persis. Tempat lain Baik, barangkali luasnya berapa yang saat ini dinaungin oleh kelompok tani? kurang lebih sekarang sekitar kurang lebih 74 hektar. 74 hektar lah kita sekarang ada di sini yang sudah ada berbentuk jagung, padi, pisang dan lain-lain. Ya. Dan pemukiman. Pemukiman, rumah-rumah sudah banyak. Dan saat ini Rumah ibadah sudah ada. kelompok tersebut belum ada satu orang pun yang menerima ganti rugi. Belum ada satu orang pun menerima ganti rugi, termasuk saya. Iya. Dan saya sudah bangun rumah di sini. Tapi sudah ada tawaran ganti rugi. Kemarin ada ditawarkan ganti rugi, tapi yang menjadi pertanyaan dasarnya apa? Bukan di tanggal 12 Desember. Bukan jauh sebelumnya, tahun lalu lah ya. Ya. Tapi dasarnya apa? Dudukkan dulu secara hukum. Saya takut Bang, saya jadi mencurigai kalau ini akan didudukkan secara hukum, tentu kan akan diproses semua uji materi. Ya. Ketangkap semua bisa kalau memang ada kesalahan. Siapa yang mungkin? Ya saya kurang tahu persis, tapi paling tidak kenapa ini bisa berpindah, bisa dimiliki orang tanpa kita ketahui. Padahal kita sudah lebih dahulu di sini, ujuk-ujuk muncul surat, terus katanya dibeli dari PTP dan segala macam. Saya pun kurang tahu persis, tapi biarlah pihak peradilan yang menguji, Baik. persidangan yang menguji.
Oleh karenanya, selesaikan dulu perselisihan kita di peradilan. Karena setiap perselisihan yang menyangkut tanah, perdata tanah itu harus diselesaikan di peradilan. Bukan ujuk-ujuk kita disuruh ngambil uang titipan. Tidak. Salah. Saya juga tidak setuju dengan cara itu. Tidak sepakat. Ya. Mami selalu berada di lokasi ini, ya, setiap hari. setiap Karena hari. Mami juga Petani, mengelola lahan yang ada di sini sebagai lahan pertanian, ya. Iya. Sering orang pemerintah atau aparat pemerintah desa ataupun kecamatan dan juga kejaksaan hadir di tengah-tengah kelompok tani. Mereka tidak sering, cuman Nggak pernah menjumpai ke sini. nggak pernah menjumpai saya, tidak pernah menjumpai saya. Yang dijumpai cuma hanya anggota. Kalau memang mereka ada keperluan sama kami, tentunya ketua Ada dulu ke yang kantor dipanggil, kan gitu kan. Pasti kan ada informasi dari anggota itu mencari saya, karena nggak jauh-jauh saya di sini, di depan, di belakang itu ajanya, karena kan saya menanam padi. Baik, mungkinkah ini salah satu cara untuk mengadu domba antara kelompok tani dengan pengurus kelompok tani, ketua, sekretaris dengan anggota? Iya, saya tidak tahu juga. Mungkin Bisa yang jadi. seperti itu, bisa jadi juga seperti itu. Karena kenapa tidak? Kalau memang mereka keperluan sama saya, pasti saya yang dijumpai. Baik. Tapi kalau menurut Bang Pala, memang benar ada upaya adu domba ataupun upaya seperti yang Abang bilang tadi, ada upaya intervensi kepada dan juga intimidasi kepada masyarakat kelompok tani. Ya kalau saya melihat gini ya, saya tidak berani menuduh bahwa saya ada upaya mengadu domba. Tetapi ketika mereka langsung ke masyarakat, kepada petani, itu kan melemahkan posisi daripada pengurus. Sehingga penghargaan masyarakat, untung saja masyarakat ini bisa lebih objektif bilang itu urusan pengurus. Barangkali bisa juga abang-abang dari news bisa mengkonfirmasi ke masyarakat langsung. Tapi setidaknya saya melihat bahwa kehadiran mereka langsung kepada petani itu suatu tindakan yang salah menurut kami. Baik. Ya. Di bulan Januari ini, Ya. pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ya. berencana akan membangun sport center. Ya. Kembali lagi Ya. untuk melakukan upaya pembangunan fisik, ya. Ya. Abang dan juga Mami, Ibu sudah mengetahui hal tersebut? Bang, kalau isunya itu ada dari dulu, tapi kami pasti melawan karena harus ada proses hukum dulu untuk penyelesaian perselisihan ini. Jangan suka-suka, tidak bisa suka-suka. Gubernur nggak bisa suka-suka. Ya, nggak ada zaman gubernur bisa suka-suka. Nggak ada lagi, nggak eranya lagi. Meskipun ditawarkan dengan nominal yang tinggi, Ada dulu putusan hukumnya. berarti bukan nominal yang dicari, Bang, ya? Bukan putusan hukum atas perselisihan ini. Setelah ada putusan hukumnya sampai di tingkat tertinggi inkrah, baru ada baru ada titipan, baru kita ambil. Ada dulu putusan hukumnya. Baik. Tadi Ada dikatakan proses oleh hukum ya. kami mendapat informasi juga dari masyarakat dan juga tadi sempat Abang sampaikan bahwasannya aparat penegak hukum datang ke tengah-tengah kelompok tani, anggota kelompok tani tanpa menunjukkan adanya surat tugas, ya. Ya. Itulah kesalahan itu. Ini seperti apa sebenarnya, Bang? Apakah ini resmi ditugaskan untuk Saya kurang pengawasan? tahu. Harusnya dia sepak datang bola? bawa putusan tanggal sekian di PN tingkat pertama, tingkat banding, tingkat pusat, tingkat kasasi ini, maka telah diputuskan kalian harus mengambil uang titipan di sini. Tapi inisial tidak tahu? Ciri-ciri fisik? Tidak tahu. Tidak tahu saya. Tidak ada memperkenalkan diri? Tidak ada. memperkenalkan Tidak diri ada. ke masyarakat. Janganlah seperti itu. Ini Bapak, saya mohon juga melalui Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi supaya mengevaluasi ini Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. Saya mohon ya. Ada apa ya? Karena nggak boleh yang seperti itu kan. Saya takut Kepala Kejaksaan Tinggi nggak tahu juga ini langkah-langkah ini. Kan harus ada surat tugas, Baik, ya kan? baik. Siapapun tidak boleh. Mau siapapun dia, karena ini Rastat. Negara hukum, negara yang bersekutu, Rastat. Nggak bisa macam-macam. Baik, Bang Pala dan juga Mami. Seluruh Indonesia tahu yang abang rekam ini hari. Dan apa yang abang tanyakan ini hari akan di-share ke seluruh, saya nge-share langsung ke seluruh teman saya aktivis, ke seluruh teman-teman kami, ke seluruh masyarakat, kepada Presiden, saya pasti kirim. Karena saya kecewa dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara. Baik, ini sudah berlangsung cukup lama ini. Ya.
kasus dari pembangunan sport center ini, konfliknya tidak terselesaikan antara kelompok tani dengan pemerintah. Mungkinkah ini bisa terselesaikan atau ini bergulir terus tanpa adanya putusan yang sah terkait dengan klaim tanah ini? Seperti apa Bang Pahala? Saya tidak bisa melihat ini dapat selesai dalam waktu segera. Karena program ini pun menurut pemahaman dan pengamatan cermatan saya, program terburu-buru dan mendadak. Tiba-tiba sudah muncul program ini. Bukan jauh sebelumnya di program. Datang surat dibawa kemari tahun 2001 oleh Kadispora, tanah ini sudah kami terima dari PTP2. Lah, suatu hal yang menurut saya sangat kok tiba-tiba ujuk-ujuk. Seakan-akan tidak terencana dengan baik. Nah, satu, tak usah saya kaitkan ke penganggaran, yang tahu itu pemerintah, ya. Tak usah saya kaitkan dengan yang lain-lain, tak usah. Yang pasti saya sudah buat penjelasan secara feasibility study, studi kelayakan, ada paparan saya di King Master, di Facebook, sudah saya kirim semua, di IG sampai ke presiden sudah saya kirim. Soal layak atau tidak tempat ini menjadi sport center, tapi itu menurut pandangan saya secara ilmiah. Selebihnya kepada pemerintah terserah. Tapi menurut saya, itulah menurut saya. Bukan tempat ini yang terlayak. Baik. Dalam kondisi seperti ini. Terakhir, Bang Pala dan juga Mami, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah Indonesia terkait dengan saling klaim tanah yang sudah diklaim dan juga sudah diterbitkan dahulu sertifikatnya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Ya, jadi begini, kalau saya Bang tanya soal itu, bahwa sebelumnya, jauh sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Insinyur Jokowi, telah mengeluarkan pernyataan lewat ratas bahwa masalah tanah di sini, kepemilikan tanah, siapa yang menguasai tanah, dikembalikan dulu kepada orangnya, baru diselesaikan. Ini tiba-tiba kita pemilik, tiba-tiba sudah datang orang merasa memiliki. Ini juga sudah pelanggar, menurut saya pelanggaran terhadap apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Nah, kedua, saya memohon juga kepada Kementerian ATR BPN, janganlah seperti terkesan ragu-ragu mengambil sikap, ya, soal hak-hak masyarakat. Ya. Kalau memang ditunjuk untuk melaksanakan tugas menggantikan Kementerian BPN yang lama, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tak perlu takut. Semua kan harus telah berdasar hukum. Ada Rekstag, ada dasar hukumnya. Nah, saya mohon supaya apa yang disampaikan Presiden dipatuhi. Jangan terkesan ada seperti air mengalir membawa sendiri arusnya di arus bawah. Supaya Pemprosu, Gubernur Edi Rahmayadi, ya, jangan bertindak terkesan seperti tangan besi, memaksakan kehendak. Ikuti prosedur hukum. Perselisihan kita selesaikan dulu di tingkat peradilan. Setelah selesai, ada keputusan inkrah, segala keputusan masing-masing melaksanakan sesuai dengan keinginan keputusan hukum. Saya kira itu. Mami, apakah Mami akan beranjak dari tanah yang Mami kelola sejak lama? Terakhir, Mi. Seandainya memang negara membutuhkan dengan keputusan yang memang seadil-adilnya, gitu kan Pak? Ya dengan terpaksa kami pun berangkat. Kalau ada keputusan pemerintah, kalau ada keputusan dari pengadilan. Ya. Kalau tidak ada keputusan dari pengadilan, sampai kapanpun saya tidak akan pernah beranjak dari sini. Baik. Terima kasih Mami, Ibu, dan juga Bang Pala. Terima kasih Bang. Terima Sehat kasih selalu, ya, Bang. ya. Semoga kasus ini cepat selesai ya. Ya. Sampai jumpa. Terima Sehat kasih selalu. Bang, udah jauh-jauh datang kemari. Siap. Ya, Bang, ya. Benarkah ada intimidasi dari oknum pemerintah kecamatan ataupun oknum aparat penegak hukum kepada anggota kelompok tani di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, agar keberlangsungan dari proyek sport center di kawasan ini berlanjut? Seperti apa faktanya? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Pak, apa kabar? Baik Pak, dari mana kita nih Pak? Prasetyo dari program eksklusif Iya, Aktual Pak. Channel. Dengan Iya, Bapak Pak. siapa? Babe Pak. Babe ya? Iya Pak. Pak Babe, Iya Pak. sibuk? Enggak Pak, ini ngoret-ngoretnya aja Pak. Iya. Olahraga. Pak Babe tahu ya lokasi ini akan dibangun sport center? Kurang tahu kita Pak. Hari itu memang mau dibangun. Ya. Katanya. Sudah mendengar kabar kapan? Ini belum tahu Pak. Masalah dibangunnya hari belum tahu. Kan kita kemarin dikunjungi oleh
mengatakan dari Kejari, kan gitu Pak. Ya. Cuman dia tidak mau menunjukkan surat-surat. Apa benar dari Kejari enggak? Bapak sempat didatangi oleh pihak Sempat, Kejari? sempat. Kapan Itu persisnya? sebulan yang lewat. Cuman hari dan tanggal saya kurang ngerti. Ya. Dia menanyakan Sore hari Pak ya? Sore jam 3:30 ini hari lah. Baik. Dia mengatakan suruh ambil ganti rugi. Ganti rugi apa mau saya ambil? Kan gitu. Surat dia tidak menunjukkan. Baik. Ah, Ada pihak dari Kejari, selain dari pihak Kejari yang Bapak sebutkan, berapa orang Pak? 6 orang. 6 orang? 6 orang mungkin dari sebagian dari kecamatan karena pakai seragam coklat-coklat. Baik. Ah. Berapa orang yang dari kecamatan? Kira 4 orang. Baik. 2 orang dari Kejari. Kata mereka, cuman mereka tidak menunjukkan surat-surat ya menjumpai kita. Istilahnya mengintimidasi kita. Berarti tapi mereka mengenalkan diri bahwasannya mereka dari pihak kejaksaan. Kejaksaan. Baik. Jadi mereka memaksa kita untuk mengambil ganti rugi. Apa yang mau kita ambil ganti rugi? Ya dia kalau memang mau apa jumpailah ketua kelompok tani. Kan gitu. Ada paksaan untuk mengambil ganti rugi. Ya dia mengatakan Pak, istilahnya keras gitu kan pemaksaan. Kalau kita sini kan petani Pak. Kan Baik. gitu. Lalu tanggapan Bapak? Tangkap saya, jumpailah kelompok taninya, ketuanya. Ya. Kalau memang mau ganti rugi, saya tidak mengerti masalah ganti rugi. Kita sudah lama sini bercocok tanam. Apapun ceritanya kita perjuangkan ini Pak. Kan gitu. Ini bukan desa Sena, Tumpatan Nibung. Baik. Tapi setelah Bapak mengetahui di sini akan dibangun sport center dan pihak dari kejaksaan juga Bapak sebutkan sudah hadir di sini untuk menyuruh Bapak dan Bapak katakan seperti mengintimidasi, memaksa untuk mengambil ganti rugi di kantor mereka Pak ya. Iya. Bapak akan meninggalkan lokasi ini yang telah Bapak tempati, Tetap Bapak kami kelola, perjuangkan nih Pak. Apapun cerita tetap kami perjuangkan Pak. meskipun ada paksaan ke depannya. Meskipun ada paksaan. Meskipun nantinya akan terjadi. Apapun ceritanya Pak, kami semua sini, masyarakat sini tetap bertahan di sini Pak. Baik, kami ingin mendengarkan sedikit Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah terkait dengan konflik antara pihak kelompok tani dengan pihak pemerintah harapan Provinsi kita Sumatera itu Utara? Pak, ini kan tanah terlantar Pak. Kita sudah lama ini bercocok tanam sini Pak. Iya kan? Ini desa Tumpatan Nibung Pak, bukan desa Sena. Yang mau diapain orang desa Sena ya silakan aja Pak. Cuman kita kan punya ketua Pak. Kalau ketua kita yang merasa di sini bertahan, kita ikut bertahan. Apa perjuangan kami perjuangkan Pak ini Pak. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, kami perjuangkan ini Pak. Baik, Apapun ceritanya. baik Pak Babe, terima kasih atas Oke, Pak. informasi. Siap Pak. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu Pak Babe. Amin Pak, amin. Ya, demikian tadi. Sepertinya di sebelah kiri, tepat di dalam kami ada masyarakat, beberapa masyarakat. Kita akan menjumpai salah seorang di antara mereka untuk memastikan keakuratan dari informasi yang kami terima tadi. Ayo ikuti kami terus. Bapak, apa kabar? Prasetyo, mengganggu waktunya Pak. Apa tuh Bang? Prasetyo dari program eksklusif. Maksudnya? Bisa sebentar kami bertanya kepada Bapak ya. Bisa. Saat ini kami menerima informasi Pak, Iya. bahwasannya ada oknum dari pemerintah kecamatan dan juga penegak hukum datang kepada masyarakat. Ada Benar, berapa Pak, ya? minggu, berapa bulan yang lalu. Itu Hampir kejadiannya kapan pastinya? Hari apa tuh? Saya lupa tuh, hampir sebulan tuh. Tapi Bapak sempat berjumpa. Jumpa, saya sendiri jumpa. Memang benar ada sekitar 6 orang, Sekitar 6 orang sama security lebih. tapi mereka memperkenalkan diri kepada masyarakat. Iya, mereka sendiri bahwasanya dari Kejari. Semuanya. Cuma orang itu aja, satu orang aja yang dari Kejari. Sebagainya pakai baju dinas apa itu macam orang kecamatan, mungkin orang Pemprov bisa juga. Baik, apa yang dibicarakannya kepada Bapak? Bicarakan tentang ganti rugi lahan untuk ngambil uang di pengadilan. Itu gaya bahasanya ataupun bujukan atau ada paksaan ketika menyampaikan hal tersebut? Ada juga dia jenis bujukan juga tuh Bang. Mungkin bujuk juga untuk ngambil uang itu. Karena kalau uang itu nggak diambil di pengadilan, uang itu hangus. Hangus ya? Nah, karena ini akan dibangun, tapi dia belum tahu bangunnya 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kan gitu. Cuma kan kita nggak tahu Bang. Nah, dia bilang cuma gitu, tapi ya kan kita warga sini. Ya. Kita petani sini.
Kalau lah ini dibangun ya boleh-boleh aja. Cuma kan dia kan kita tengok lah sekarang susah ini bagian sawah bang. Ya. Kalau lo sawah ini ditimbun lah, jadi kami tinggal mana? Ya. Nah, gitu. Karena kami udah bahas sama aku berbahas sama orang itu juga. Kalau lah dibangun pak, tapi dia bilang gini, ini kan tanah negara, punya negara. Jadi saya bilang kalau ini punya negara, kami kan warga negara. Jadi saya mau tinggal di mana? Jawaban Bapak ketika itu disuruh mengambil uang, apa jawaban Bapak? Saya nggak mau lah. Ya. Untuk apa saya ambil? Kalau saya ambil sendiri, yang lainnya nggak ambil, ya jadi huru-hara, jadi ribut. Tapi Bapak memang termasuk dari kelompok tani Sejahtera Adil Bersatu ya? Ya bisa bilang itu saya, ya karena saya tanam di sini bang. Tapi mereka tidak pernah menjumpai dari ketuanya atau pengurus? Kalau itu saya kurang tahu, mungkin belum ada jumpa lah. Tapi kena kebetulan semalam dia jumpa saya di situ, di gubuk itu lah. Pas di gubuk itu ya? Iya gubuk itu. Memang Pak masih saat itu sendiri dijumpai oleh 6 Berdua orang? sama kawan, ada kawan satu orang. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya bang. Saya selalu semoga persoalan ini cepat terselesaikan Pak ya. Iya bang. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya demikian tadi saudara, kesaksian dari masyarakat juga memang benar diinformasikan, dan informasi yang kami dapatkan bahwasannya ada oknum pemerintah kecamatan dan juga aparat penegak hukum memang melakukan upaya penyampaian informasi. Mereka harus secepatnya untuk mengambil titipan uang ganti rugi terhadap tanah yang sudah diklaim dan juga sudah dikeluarkan sertifikatnya kepemilikan tanah ini atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara untuk dibangun sport center.